Halo sob, seperti biasa kalau misalnya sobat lihat setting seperti ini, artinya kita sedang tidak tahu mau bikin video apa. Untuk video kali ini sebenarnya saya cuma di briefing bahwa kita akan kenalan sama satu brand aksesoris sebenarnya yang saya sendiri belum pernah dengar. Tapi ntar kita lihat di sini tuh bukan video review ya, tapi melainkan kayak video kayak waktu itu kita pernah bikin ke Pioneer kayak gitu ya. Video kenalan lah sama satu brand yang ada apa aja sih, mereka juga ada dagangannya gitu. Saya akan lihat dan saya akan kasih impresi pertama saya. This is not a sponsored video. Our main sponsor is always Shopee. Bang, mau gorengan nggak? Mana? Di situ so Inggris makan gorengan sombong. I'm so sorry. Just today I'm breakfast donuts. Yeah. Okay, now let's begin the video. Temennya Erwin Jeko ya? Yang dibully sosial di Twitter itu kan. Langsung aja kita mulai. Ini adalah brandnya, namanya gimana cara bacanya ya? Ketek. Kutek. Ketek mah buat kuku. Iya itu. Itulah, Coetek. Gocek, ya silakan. Barang pertama, Omir, cas. Ini dia, Kutek. Kutek ini barang pertama adalah apa namanya? Kayaknya kabel USB-C itu sih. Jadi kalau namanya brand aksesoris itu, dia itu punya beberapa segmen pasar. Ada segmen yang kualitas, harga mahal, yaitu sobat bisa tahu ada Anker. Terus ada yang harga terjangkau, ada apa namanya, apa sih? Bukan Aoki mah ya di bawahnya Anker tapi Xiaomi juga lah. Xiaomi nanti kita diserang sama Mi Pen, Pak. Oh, iya. Apa yang situ suka banget? Hah? Yang situ suka banget. Martabak? Bukan martabak. Dia suka banget. Aduh, aku lupa namanya ya. Akmik, ya ada Akmik, ada Aviata. Jadi ya kalau yang ini kita akan lihat positioningnya di mana. Yang pertama ini adalah kabel C2C yang harganya berapa nih Omir? Pojok kanan bawah, ya artinya Omir belum riset ya ketika video ini dimulai. Silahkan ya, di pojok kanan bawah ada harganya. Kalau saya lihat kalau kita ngomongin ini gimana sih muternya? Dari tadi saya puter-puter kagak buka-buka, nah ini dia. Kalau saya lihat dari harganya ini, kabelnya ini braided. Jadi cukup keras ya, bukan kabel-kabel biasa. Dan kita coba lihat di biasanya kalau yang harganya yang murah-murah itu dia sering banget putus di sini. Kita akan coba sekarang. Terdengar bunyi tak sih. Kayaknya ini ada di middle ya. Karena butuh usaha untuk merusaknya gitu. Ada di middle, feeling saya ya. Kita akan ini perlu. Si Iqbal ujuk-ujuk. Ini gimana? Kita tes atau bagaimana ini Omir? Tes dengan apa nih? Ini USB-C to C. Dan udah aja ini Maya yang saya bisa lihat ini USB-C to C. Oh, di sini ada ini ada tulisan belakangnya, ada 30 day return for any reason. Jadi bisa dibalikin. 18 month warranty. Wah, ini kayaknya nggak main-main ini lagu. Sama lifetime technical support, anjir. Kabel rusak aja technical supportnya lifetime. Support 60 watt. Ini support 60 watt. Berarti bisa, ini PD. Bisa buat MacBook dong. Bisa. Wow. Apa yang lebih keren daripada itu? Apaan? Ada yang lebih keren daripada itu. Ada yang lebih keren daripada ini. Wow, sedikit teaser dari Omir. Katanya ada yang lebih keren daripada ini. Ini 60 watt ternyata. Jadi harganya nggak murah-murah amat harusnya ya. Tahu dia berapa? Berapa? Rp44.000. Ini pasti penipuan. Tidak mungkin. Anda nyolong ya? Seperti gorengan yang Anda ambil. Satu ya? Iya. Ini harganya cukup murah. Tapi hanya waktu yang akan menjawabnya. Apakah ini akan bertahan lama atau tidak? Silahkan, kalau nggak sabar silahkan tes sendiri. Harganya Rp44.000. Belanjanya di Shopee, mereka punya official store. Tapi di kita sendiri kita akan ngetes ini apakah dia akan bertahan berapa lama. Nanti kita akan update di sosial media. Jadi jangan lupa follow Instagram Sobat HP, Sobat_HP. Mantap. Oke, itu dia barang pertama. Kita lanjutkan
Barang kedua, hush. Barang kedua adalah ini dia. Ini adalah USB-C to Lightning cable. Ini yang suka ada di kantor ya, karena kita pakai iPhone. Iqbal juga sekarang cie, HP-nya baru Iqbal cie, iPhone juga cie. Android nggak oke ya Bal ya? Hah? Main COD ngeheng mulu ya? Dihilangin pakai iPhone. Mungkin akan ada perbaikan ranking ya ntar Iqbal ya. Langsung aja kita buka. Ini dia kabel C to Lightning. Well, jujur ya, feel ketika pertama kali pegang ini justru malah mirip kayak Aoki. Dia pakai kabel yang cukup tebel, bukan kabel yang tipis dan nggak kerasa murah. Ini harganya berapa sih Om? Masa murah juga? Terus kita dikasih, hah? Di videoin aja Bal. Videoin aja. Gue udah setengah mati begini. Berapa? 148 1480 perak doang. Ribu. Oh 1000. 6.000. 149 8.000. 148.000. Well, harganya lebih naik daripada yang tadi, tapi memang seperti biasa. Kenapa ini mahal? Gara-gara ujungnya ini Lightning. Kayaknya orang-orang yang bikin aksesoris itu tahu ya. Kalau misalnya aksesorisnya melibatkan Apple, mereka bisa menaruh harga dengan lebih mahal. Atau mungkin bayar lisensi ujungnya juga sih, karena kan harus license ya mereka tuh. MFI. Karena kan iPhone, bukan iPhone. Maneh mah. Oke, ini dia. Kalau ngelihat spesifikasinya, dia USB Type C to Lightning, ada 480 Mbps megabit per second untuk transfer, dan kabelnya ini 2 meter. Dan manufakturnya langsung dari Shenzhen. Jadi ini brand asalnya dari sana ya, dari Shenzhen. Kalau ngelihat ininya ini lumayan nih Om, 2 meter, jadi bisa jauh sekali ini. Bisa minta tangga ya Bang? Iya, coba lihat nih. Dari saya tuh bisa buat mengukur tinggi. Lihat kan, ini serbaguna ini. 148.000 cukup berguna. Coba kalau misalnya diukur sana Bal, pegang Bal. Jemuran. Sungguh multifungsi, makanya. Oh karet. Oh iya, karet. Bisa. Oke, next. Wes terlambat. Oh sudah. Jebol. Emang kita di bedeng Pak. Loncat langsung jebol bawahnya. Ini dia kabelnya, ini cukup multifungsi ya ternyata ya. Harganya juga lumayan 100. Coba ingatkan saya kembali, saya beli kayaknya kalau nggak salah Anchor tuh seharga 300 ribuan deh. Anchor harganya segitu. Tapi ini harganya masih lebih murah, setengahnya ya. Lumayan. Ini ada VIP ini juga. Jadi ya langsung aja ditambah ada beginiannya nih. Tuh, biar ngelipetnya ini rapi. Ntar saya mau cobain. Tuh. Mantap. Ya enggak begitu. Iya. Durasi, Pak. Iya. Saya buru-buru. Iya, buru-buru. Ya. Oke, kita langsung ke next barang. Kita akan ketemu lagi, ini adalah ini dia yang dilangin punya saya punya sama Om Ir nih. Saya. Ini adalah multifunction USB-C adapter. Jadi ini biasanya kalau buat yang pakai MacBook pasti akan butuh ini. Ini dia tapi kayaknya cukup oke ya. Dia ada 2 USB 3.0, ada 1 trans flash atau SD card slot, dan ada full size SD card juga. Di bagian sini ada port buat HDMI. Jadi cukup lengkap loh. Ini keren banget nih buat saya ya. Lumayan ini. Berapa ini harganya, Om? Berapa? Hah? 325. Oh, 325.000. Lumayan sih, lumayan mahal sih, tapi memang saya juga beli ini kemarin mereknya apa ya? Dudukul apa? Harganya 500 ribuan loh. Ini 300 sekian. Ukurannya lebih compact lagi, tapi ya sekali lagi ini harus dites. Kita nggak tahu, kita belum tes ya. Tapi yang jelas materialnya ini dari besi cukup keras, dan kabelnya juga kecil. Ya maksudnya kabelnya pendek, ya nggak harus panjang-panjang juga sih. Sama ini di ujungnya ada USB-C ya, ini buat MacBook Pro.
Jadi teman-teman para yang pakai MacBook Pro pasti akan butuh dongle. Ini bisa jadi dongle pilihan daripada beli dongle-nya Apple yang mahal ya. Kalau nggak salah berapa sih harganya 1, sekian ya? Ini harganya cuma 300.000. 300 berapa? 325.000. Ya, bisa dicoba, dites. Kalau rusak tanggung sendiri. Kita juga belum tes soalnya. Oke, itu lagi. Ada berapa barang lagi? Dia jualan apa aja sih? Banyak amat. Banyak lah pokoknya ya. Ini nggak semua berarti. Yang muncul sini. Wow, ini dia kabel yang menjadi rebutan. Entah saya udah beli berapa, tapi somehow hilang-hilangan. Ini adalah kabel Thunderbolt 3 active cable dari Kotek. Ya, ini adalah kabel Thunderbolt. Dia itu, beda. Saya punya, sekali lagi saya tuh biasanya beli merek Anker, karena Anker itu memang agak mahal sih, tapi saya tahu kualitasnya, jadi agak tahan lama gitu ya. Kabel-kabel Anker saya tuh bukan rusak, hilang. Entah bagaimana gitu, saking awetnya ya hilang. Dan ini bisa jadi pilihan. Ini Thunderbolt itu nggak ada yang murah ya sob. Thunderbolt itu silakan cek ya, kabelnya Anker berapa itu Thunderbolt, pendek dong segini. Mana tuh? Saya punya dari sana. Itu berapa? Ada 500. Itu juga belinya lagi promo lagi. Harga aslinya 700-an. Ini berapa nih Om? 250. Ternyata kamu tidak semurah itu. Berapa 350? 347. Oh, 347.000. Wah. Hah? Dan panjang sih. Coba bisa dipakai buat. Udah. Bercandanya recycle ya. Sayang lingkungan gitu. Bercandanya recycling. Itu dia kabelnya. Ini kabel Thunderbolt, harganya cukup terjangkau. Kita akan tes. Ini butuh banget buat dari MacBook kita ke layar ya Om ya. Jadi buat power juga bisa, sambil kita bisa output ke ke layar eksternal. Bedanya situ sama situ apa sih Bang? Apaan? Bedanya sama situ biasa. Bedanya adalah, kalau bedanya Thunderbolt sama kabel C2C biasa adalah, kalau kabel C2C biasa itu cuman satu arah doang. Sementara kalau Thunderbolt dia punya transfer rate lebih gede, jadi bisa dipakai buat output monitor sekalian ngecas si MacBooknya gitu. Jadi nggak ada yang kabel power sana masukin sini gitu. Ini bisa dipakai buat output eksternal video, jadi lebih kepake dan biasanya memang lebih mahal. Dan di sini kelihatan Om, dia bisa dual 4K 60 Hz. Jadi bisa cukup untuk keluarin itu, dan bisa sampai 100 watt charging dan 40 Gbps. Transfer rate-nya gede banget, 40 gigabit per second. So, yep. Gebetan per second. No. Kamu jangan ngomong gebetan. Ada Iqbal di sini. Kasihan dia. Yuk. Ha! Soalnya gebetan Iqbal 40-40-nya. Kasihan udah. Jangan diceritain. 40-40-nya fiksi ya. Waduh, kasihan banget sih Iqbal nih. Ya silakan ya yang punya saudara perempuan. Jadi tidak fokus begini Bal ya. Oke, langsung aja. Ini adalah Kotek. Dia adalah 2 packs. Menariknya dia adalah fast wireless charging pad. Fast wireless charging pad itu punya output sebenarnya 10 watt aja. Karena yang standarnya itu cuma 5 watt. Fast charging pad itu ada 10 watt, ada juga yang udah 15 watt. Tapi ini yang cuma 10 watt ya. Ya lumayan lah. Buat yang ngecas males tinggal tidur, tinggal taruh doang, males ngeliat cari colokan gitu ya. Tinggal bisa pakai ini. No, kok lucunya dia ada 2 pack Om. Jadi isinya tuh 2. Taram. Untuk desain sih menurut saya nggak elegan-elegan amat ya. Gede amat ini tanda wirelessnya ini nih. Kayak tanda wifi. Jadi tidak elegan gitu. Biar tahu, biar bisa bedain antara wireless charger sama tatakan gelas. Oh, atau ini mungkin bisa dijadikan tatakan gelas. Coba pegang. Ini ada karet-karetnya ini. Kan.
Lebay anjir. Lucu nih. Lucu. 2 lagi. Ada 2. Tebak harganya berapa? Oke, wireless charging pad. Harganya. Ada 2 biji. Kemarin kita beli berapa ya? Saya ada juga soalnya. Kalau merek Samsung itu 500 ribuan. Kalau merek QTech ini pasti setengahnya, 250 ribu. Teret. Oh salah, 125 ribu. Dikit lagi. 147. 147 ribu. Wow, murah sekali dan dapat 2. Wow, Saya dapat 2. dapat 2. Berapa banyak minum Yakult hari ini? Saya minum 2. Ya. Apa sih mau? Saya mencari joke yang ada dua-duanya agak susah ya. Saya taunya ada joke 3. Ada, cukup 2 anak saja. Itu bukan joke, itu Saya hal minus serius. Si itu bermain-main sama pemegang keuangan. Si itu belum tahu apa digajah sama cilok. Oh ya, ini dia charging pad dan dia tadi output maksimumnya adalah 10 watt. Sekali lagi ini bagian bawahnya karet jadi nggak kemana-mana. Kalau kita coba taruh smartphone di sini, ya lumayan lah ya, ada karetnya sedikit jadi nggak kemana-mana gitu. Well, it's okay, it's fine. Tapi dia ininya masih micro USB ya, colokannya masih micro USB. Itulah kenapa dikasih kabel micro USB. Jadi kita harus punya kepala charger lagi buat menambah isi dari bisa dipakai ya. Oke, itu dia. Ntar bagian Iqbal beresin. Ini terakhir. Oke, terakhir. Wah, ini dia. Kami suka kepala charger. Ini adalah kepala charger dari QTech. Maaf, ini ada HP saya, tidak berkaitan dengan QTech sama sekali. Ini adalah kepala charger dengan output 60 watt. Segede doblak, tapi memang saya berharap ini dijual dengan harga yang terjangkau. Ini PD-nya udah 60 watt. Kalau lihat desainnya sih cukup gede ya, dimana ini apa sih? Wow, bisa dilepas. Taram. Kalau begini bisa dipakai buat di China yang kayak gini ya. Luar negeri lah. Tapi nggak ada pilihan yang lain sih, cuman ada itu sama colokan Indonesia. Tapi cukup compact sih. Kalau misalnya mau dimasukin itu tinggal copot aja. Kotak tuh masih bisa dipakai ini juga, tapi cukup lumayan. 60 watt. Harganya berapa, Amir? Pak. Harganya berapa? Bentar, saya juga punya yang seperti ini, 60 watt. Bahkan saya kemarin baru beli di tempatnya Samsung. Aneh banget Samsung. Samsung itu jual kepala charger 45 watt untuk smartphone-nya, tapi di dalam kotaknya dikasihnya 25 watt S20 Ultra. Harganya tuh 500.000 untuk 45 watt. Ini 60 watt. Harganya 325.000. Harganya 150.000. Jangan sebut semua, Pak. Sekali aja kalau Pak. 200.000. Well, ya lumayan lah ya. Tapi sekali lagi kita belum nyoba, jadi kita belum tahu kualitas sama. Oh bukan, maksudnya dibuka di harga 200.000. Lah emang lelang apa gimana? Hah? Bener 200.000 kan? 200.000. Wah bercanda aja nih Omir. Ya harganya 200.000. Jadi bisa aja dicobain ya, ini maksimum 60 watt dan ini made in China. Kalau tertulis di sini. Jadi segitu aja untuk barang-barang QTech, sebenarnya lagi ada banyak banget. Sobat bisa lihat linknya di kolom di bawah, bisa lihat ya. Di Shopee dia ada official channelnya, kita dikasih nih banyak gini buat dites, sekalian aja kita bikin videonya. Jadi sobat udah tahu ada brand yang namanya QTech, silahkan cobain. Atau kalau nggak berani ya tungguin aja, nanti kita akan update di sosial media sobat, tapi di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram dan follow juga Twitter, tapi Twitter nggak begitu berfaedah sih, banyaknya ribut mulu sama netizen. Oke, sekian aja untuk video kali ini, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Molly out.